Bu, kalau saya dapat nilai 80, boleh tidak di remedial supaya jadi 85? Memangnya kamu bisa janji belajar lebih rajin lagi? Tanpa kita sadari, itu adalah contoh negosiasi. Hari ini, kita akan belajar tentang teks negosiasi mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, tujuan, dan langkah penulisannya. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian, tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, mendapatkan jalan tengah, serta menghindari konflik antar pihak. Kemudian, kita masuk ke ciri-ciri dari teks negosiasi. Agar lebih mudah diingat, kita menggunakan singkatan TASIK. T yaitu tawar-menawar terjadi. Kemudian A, ada dua pihak atau lebih. S, saling menguntungkan. I, isi berupa dialog. Dan K, kesepakatan di akhir. Kita menggunakan kata tasik agar kita mudah mengingat dan memahami bagaimanakah ciri-ciri dari teks negosiasi tersebut. Lalu, perbedaan antara teks negosiasi dan surat penawaran. Teks negosiasi dan surat penawaran memang terlihat mirip, namun mereka tidak sama. Perbedaannya adalah teks negosiasi berbentuk dialog atau percakapan, sedangkan surat penawaran berbentuk tulisan. Selain itu, teks penawaran berbentuk tulisan resmi yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Selanjutnya, dari teks negosiasi adalah struktur. Struktur dari teks negosiasi antara lain orientasi sebagai pembuka percakapan. Kemudian ada pengajuan, di mana salah satu pihak menyampaikan keinginan atau permintaannya. Yang ketiga, ada penawaran. Di dalamnya terjadi tawar-menawar. Kemudian ada persetujuan, di mana kesepakatan tercapai. Dan yang terakhir adalah penutup. Percakapan diakhiri dengan sopan. Lalu ada kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat persuasif digunakan untuk membujuk atau meyakinkan pihak lain. Contohnya, bagaimana jika harganya diturunkan sedikit? Kedua, ada kalimat tanya. Digunakan untuk meminta kejelasan atau penawaran. Contohnya, apakah harganya bisa dinegosiasikan? Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Menunjukkan sikap saling menghargai. Contohnya, mohon maaf, bolehkah saya menawar harganya? Keempat, kalimat penawaran dan kesepakatan. Menunjukkan proses tawar-menawar dan persetujuan. Contohnya, baik, saya setuju dengan harga tersebut. Yang terakhir, ada langkah-langkah menulis teks negosiasi. Pertama, menentukan topik, kemudian menentukan pihak, menyusun alur tawar-menawar, menggunakan bahasa yang santun, dan yang terakhir, menutup dengan kesepakatan. Demikian penjelasan materi teks negosiasi. Semoga dapat membantu kita memahami cara bernegosiasi dengan baik dan santun. Terima kasih dan sampai jumpa.